Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Taufik dengan NIM 236250001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan eh, pembangunan proyek kami, yang dimana kami ini akan membangun sebuah sistem reservasi meja untuk restoran atau kafe yang bernama Arunika Table. Nah, di sini saya mengerjakan pada bagian bab satu. Nah, di bagian bab satu di sini itu menjelaskan tentang project overview dan justification. Nah, pertama, untuk gambaran umumnya saya jelaskan dulu. Arunika Table merupakan restoran dan kafe fiktif yang berlokasi di Kota Palu. Usaha ini mengusung konsep restoran keluarga dan coffee shop dengan kapasitas sekitar 30 meja atau 120 pelanggan dalam satu waktu. Nah, terus di sini juga kita memberikan kondisinya bagaimana yang terjadi misalkan. Nah, di sini di mana kondisi tersebut menimbulkan sejumlah masalah antara lain reservasi ganda, kesalahan pencatatan tanggal dan jam, ketidakjelasan ketersediaan meja, keterlambatan konfirmasi, kesulitan memantau pembayaran uang muka, serta tidak tersedianya laporan sertifikasi yang akurat. Nah, dan juga di sini saya sudah memberikan solusinya gimana. Nah, di mana solusinya itu adalah proyek yang direncanakan adalah pengembangan aplikasi web yang responsif yang bernama Arunika Table Reservation System. Yang dimana sistem ini itu memungkinkan pelanggan melihat ketersediaan meja, melihat tanggal dan waktu, menentukan jumlah tamu, memilih area atau meja, pembayaran, eh, membayar uang muka, menerima kode reservasi, serta melakukan perubahan atau pembatalan sesuai kebijakan. Nah, jadi dengan sistem ini, para pelanggan dan admin itu terbantu. Contohnya kalau admin, dia gampang mengelola, dan kalau si pengguna itu dapat mengetahui nih, contohnya itu adalah misalkan dia mengetahui apakah meja masih tersedia atau tidak, seperti itu. Jadi dia lebih mudah diakses gitu, tanpa memberitahukan ke admin dulu ke sana. Nah, kita bisa langsung lewat sistemnya. Yang kedua, alasan kegiatan ini dikategorikan sebagai proyek. Nah, di sini menurut ISO ya, sebuah proyek dicirikan sebagai upaya sementara yang unik untuk menghasilkan keluar tertentu dan bukan bagian dari kegiatan operasional yang berulang atau International Organization for Standardization tahun 2020. Berdasarkan definisi tersebut, yang dimana pengembangan Aeronautica Table Reservation System itu dikategorikan sebagai proyek bukan sebagai operasional rutin. Seperti itu karena apa? Karena kita memiliki tujuan khusus, batas waktu, anggaran, keluaran unik, serta organisasi sementara. Jadi dan proyek ini itu dimulai dari inisiasi dan analisis kebutuhan dan dilanjutkan dengan desain dan dikembangkan, diuji, diimplementasi, dilatih dan serah terima. Jadi maksudnya itu kita desain dulu, setelah sudah desain barulah kita kembangkan, setelah dikembangkan diuji kalau misalkan pengujiannya berhasil, maksudnya bukan pengujian berhasil, kalau misalkan diuji sudah memenuhi kemauan dari si admin dan memenuhi kebutuhan dari si user atau si yang memakai sistemnya kita nanti. Nah, terus diimplementasi, setelah diimplementasi dilatih lagi, setelah dilatih barulah kita publish. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk atribut proyeknya dan penerapan peristiwa kasus, contohnya dari temporary. Jadi di sini penerapannya gimana? Penerapannya di mana proyek direncanakan berlangsung selama 16 minggu, mulai dari inisiasi sampai serah terima. Jadi kita akan melakukan temporary itu selama 16 minggu. Terus ada unik, yaitu di mana penerapannya itu kita menghasilkan sistem reservasi yang disesuaikan dengan dena meja, aturan DP, jam operasional, dan kebutuhan Arunica Table itu sendiri. Terus ada atribut proyek yaitu progressive elaboration, yang di mana kebutuhan dirinci bertahap melalui produk backlog, prototype, sprint review, dan umpan balik pengguna. Selanjutnya ada specific objective, yang dimana penerapannya itu kita mengurangi konflik reservasi, mempercepat layanan, menyediakan informasi meja secara real time. Jadi supaya penggunanya itu menerima data atau menerima informasi secara real time seperti itu. Dan limit resource ya dikerjakan oleh tim terbatas dengan anggaran maksimal 85 juta, yaitu mungkin itu data yang kita masukkan ya, masa asumsi aja. Dan infrastruktur cloud tercore seperti itu. Nah, terus selanjutnya apa? Yaitu identifikasi triple constraint. Jadi triple constraint itu menjadi dasar pengendalian proyek karena perubahan pada satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya sebagaimana ditegaskan pada PMBOK GUID
edisi ketujuh yang menempatkan kalau pengelolaan ruang lingkup, jadwal, dan biaya sebagai bagian dari domain kinerja perencanaan proyek. Itu menurut Project Management Institute tahun 2021. Dalam proyek ini, ruang lingkup waktu dan biaya disepakati pada tahap awal dan setiap perubahan harus mulai proses pengendalian perubahan. Nah, di sini juga ada table yang dimana ada constraint yaitu scope, yang dimana rencana dasarnya itu adalah aplikasi webnya itu responsif untuk pelanggan dan dashboard adminnya ada reservasi mejanya, ada jadwal, DP, QR code, check-in, notifikasi laporan, dan manajemen pengguna. Jadi ini nanti rencana dasar atau fitur penting dalam sistem kami. Nah, indikator pengendaliannya gimana? Yaitu ada product backlog, scope baseline, acceptance kriteria, dan change request. Terus selanjutnya ada constraint time, yang dimana dalam rencana dasarnya ya seperti biasa sudah sebelum sebelumnya itu 16 minggu, yang dimana uh, itu apa dikategorikan. Yang pertama 2 minggu pertama nih itu kita melakukan inisiasi dan analisis. Terus 2 minggu kedua, 2 minggu selanjutnya itu melakukan desain. Nah, terus 8 minggu kemudian lagi kita melakukan pengembangan. Maksudnya kita melakukan pengembangan itu selama 8 minggu dan 2 minggu lagi kita melakukan pengujian dan 1 minggu kita melakukan implementasi dan terakhir kita 1 minggunya kita melakukan pelatihan serah terima. Nah, terus untuk indikator pengendaliannya gimana? Kita menggunakan split rundown, milestone, weekly status report, dan schedule variance. Nah, selanjutnya apa? Constraint cost, yaitu di mana rencana dasarnya kita akan membatasi anggaran sebanyak 85 juta. Termasuk itu sudah termasuk analisis, desain, pengembangan pengujian, hosting awal, pelatihan, dan cadangan risiko. Nah, indikator pengendaliannya itu ada cost baseline, catatan realisasi, persetujuan pengeluaran, dan kontingensi reservasi. Seperti itu. Nah, jadi prioritas proyek ini itu menggunakan skop terkontrol, waktu tetap biaya terkontrol, dan fitur ini wajib selesai dalam 16 minggu. Seperti itu. Nah, makanya kita langsung lanjut aja untuk masalah solusi dan manfaat stakeholdernya. Di sini ada 2 table ya dan disertai dengan masalah dan stakeholder. Nah, di sini masalah juga kita bahas dulu sini. Ya, di mana masalah pertama yang kami terapkan itu adalah reservasi dicatat melalui pesan dan buku sehingga mudah tumpang tindih. Nah, ini dulu masih manual sebelum ada sistem. Solusi yang kita tawarkan apa? Yaitu kita melakukan kalender reservasi terpusat dengan koordinasi kapasitas dan pencegahan konflik jadwal. Nah, ini lagi-lagi kita akan terapkan di dalam sistem kami nanti. Nah, terus ada manfaat utamanya, yaitu adalah reservasi lebih akurat dan beban admin berkurang. Nah, ini manfaatnya untuk ke admin, ya, supaya admin itu tidak pusing. Nah, apalagi kalau dalam buku ya, kalau kita masih pakai buku itu mungkin ada yang tumpang tindih, ada yang tidak akurat juga, ada yang mungkin tak salah atau gimana. Nah, itu akan menjadi beban tersendiri oleh admin. Makanya kita akan menawarkan solusi sistem ini. Yaitu masalah yang kedua, adalah pelanggan tidak mengetahui meja yang tersedia. Nah, ini nih. Nah, solusi yang ditawarkan apa? Yaitu nanti di websitenya kita, maksudnya di sistemnya kita nanti, itu adalah tampilan kerset meja dan dana sederhana berdasarkan tanggal, jam, dan jumlah tamu. Jadi nanti bisa difilter tuh nanti, misalkan berdasarkan tanggal. Oh, nanti tanggal ini kira-kira ada berapa meja. Oh, jam ini sekian ada berapa meja lagi. Nah, terus jumlah tamu ada berapa? Seperti itu. Nah, terus manfaatnya apa? Manfaatnya itu akan datang ke pelanggan, maksudnya akan masuk ke pelanggan. Jadi pelanggan itu dapat memesan secara mandiri. Jadi tidak perlu lagi kita mau tanya-tanya ke sana, tanya-tanya langsung ke admin, tidak perlu. Kita bisa langsung lihat dari sistem aja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah konfirmasi pembayaran DP lambat. Nah, ini juga nih. Nah, solusi yang kita tawarkan yaitu adalah pencatatan DP melalui QRIS atau Payment Gateway atau verifikasi manual terkontrol. Nah, manfaat utamanya yaitu status pembayaran lebih jelas dan risiko no show berkurang. Nah, selanjutnya apa? Yaitu masalahnya tidak ada bukti reservasi yang standar. Nah, ini biasa orang-orang minta tanda buktinya biasa ya. Ini biasanya nah solusi yang kita tawarkan itu adalah kode reservasi dan QR code untuk check-in. Nah, manfaat utamanya supaya proses kedatangan itu lebih cepat. Oke. Terus masalah lagi, laporan sulit dibuat. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dashboard dan laporan harian. Kita buat nanti. Ada laporan harian, mingguan, bulanan, tingkat okupansi, pembatalan, serta pendapatan atau DP. Nah, manfaatnya yaitu kita bisa memanajemen memperoleh data untuk pengambilan keputusan nanti. Nah, masalah yang terakhir itu adalah pelanggan sering terlambat atau tidak hadir. Nah, ini solusi yang kita tawarkan itu adalah kita akan melakukan pengingat otomatis ada atau notifikasi biasanya ya. Dan aturan batas keterlambatannya itu 20 menit nantinya. Nah, perputaran meja lebih efektif. Seperti itu untuk formatnya. Nah, sekarang kita masuk ke table stakeholdernya. Nah, di sini stakeholdernya itu terdiri dari pelanggan. Nah, manfaatnya yang diharapkan ya untuk manfaat yang kami harapkan semoga
pelanggan itu mudah melihat ketersediaan, contohnya meja, memesan, membayar, DP, memperoleh bukti, dan menerima pengingat. Nah, ini sudah ada saya jelaskan tadi saya di bagian masalah ini. Oke, terus admin atau kasir. Nah, manfaatnya apa? Yaitu pencatatan terpusat, konflik jadwal berkurang, verifikasi pembayaran mudah, dan check-in-nya itu cepat. Terus selanjutnya ada manajer, pemantauan okupansi, performa reservasi, pembatalan, serta laporan operasional. Selanjutnya, pemilik restoran. Nah, peningkatan kualitas, layanan efisiensi kontrol, pendapatan, dan dasar pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, stakeholder tim pengembang. Manfaatnya apa? Yaitu ruang kerja yang jelas, kriteria terukur, dan proses pengembangannya juga struktur. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian yang saya kerja, walaupun juga dibantu-bantu juga sama teman-teman lainnya. Nah, untuk penjelasan refleksi saya, yaitu pertama, yang ditanya situ kan tentang bagian apa yang dikerja. Nah, bagian yang saya kerja itu ini, bab 1. Jadi bab 1 ini menjelaskan tentang di mana saya akan memberikan gambaran proyeknya kita itu ini. Terus kenapa alasannya kegiatannya dikategorikan sebagai proyek. Nah, terus di sini juga identifikasi tipe constraint-nya, ya, maksudnya jadwalnya. Nah, masalah apa yang terjadi dan solusinya apa? Seperti itu. Itu yang saya buat seperti itu. Dan ini pun dibantu juga sama teman-teman kelompok saya yang lain ya. Nah, terus yang kedua nih tantangannya apa? Nah, tantangannya ini untuk saya pada bab ini itu adalah apa ya? Masalahnya itu studi kasusnya itu saya sulit apa ya? Sulit untuk menentukan studi kasus fiktifnya agar tetap realistis dan menjaga keterkaitan antara solusi dan manfaat bagi setiap stakeholder. Jadi ini kan kita fiktif, maksudnya asumsi aja. Jadi itu saya sulit untuk uh, mengidealkan mengidealkan yang lain gitu. Karena ini kan terkait sama manfaat dan solusi. Takutnya nanti tidak seimbang seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, terus keputusan yang kami diskusikan, ini juga keputusan dari kami diskusikan atau keputusan dari saya juga. Nah, keputusan yang saya punya itu di mana batas fitur pada fase pertama itu kami itu akan membatasi sistem pada reservasi. Contohnya ada DP, check-in, notifikasi, dan laporan. Karena apa ya? Karena fitur pos pemesanan em, karena fitur pos dan pemesanan menu akun itu memperbesar waktu dan biaya proyek. Jadi mungkin anggaran yang kita punya tadi 55 juta itu mungkin bertambah, jadi kita akan membatasi itu keputusannya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Itu adalah penjelasan dari saya tentang bagian yang saya kerjakan dan refleksi dari saya itu sendiri. Untuk tools di situ, untuk tools yang saya gunakan untuk bagian yang saya kerjakan itu tidak ada, karena saya cuma menjelaskan bagian ini aja, menjelaskan intinya perencanaannya aja, strateginya apa, masalahnya apa yang terjadi, hanya begini-gini aja lah, biasa aja, enggak apa kita usah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Firdaus dengan NIM 23625005 dan saya dari kelas IF1 dan saya dari kelompok 1.1 di mana studi kasus kami adalah perencanaan awal proyek sistem reservasi meja untuk restoran atau kafe pada studi kasus Aronica Table. Jadi saya akan menjelaskan bagian bab 2-nya karena bab 2 ini merupakan bagian dari analisis kerangka organisasi dan peran, di mana dalamnya itu ada struktur yang pertama itu ada struktur organisasi proyek. Struktur organisasi yang dipilih untuk proyek ini adalah Balance Matrix. Dalam struktur ini, setiap anggota tim tetap menjalankan fungsi keahliannya masing-masing. Tapi project manager punya cukup kewenangan untuk mengordinasikan jadwal, ruang lingkup, anggaran, risiko, dan komunikasi antar fungsi. Jadi, sebelumnya itu kita perlu tahu dulu struktur organisasi itu apa. Jadi struktur organisasi itu merupakan sebuah cara mengatur orang-orang yang ada di dalam atau yang terlibat dalam proyek
tersebut atau sebuah proyek. Di mana dalam itu termasuk siapa yang bisa memimpin, siapa yang membuat keputusan, kemudian siapa yang mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang secara teknisnya di mana, kemudian bagaimana mereka saling berkoordinasi. Nah, itu definisi dari struktur organisasi. Dan struktur organisasi yang kita pilih itu adalah balance matrix. Nah, kenapa tidak pakai struktur fungsional murni? Nah, tentu struktur fungsional murni ini memang bisa dikatakan struktur organisasi yang rapi gitu. Yang dimana struktur ini itu dia project manager itu tidak punya kekuasaan dalamnya, dan kalau misalnya ada perubahan maka yang berwenang untuk eh, memutuskan itu adalah kepala IT misalnya atau kepala divisi seperti itu. Jadi sebenarnya ada sedikit berat gitu. Jadi project manager tidak bisa mengambil keputusan, hampir tidak memiliki kekuasaan di situ, tapi sedangkan kepala divisi itu bahkan punya gitu. Nah, jadi makanya kita tidak pakai struktur fungsional murni atau yang istilahnya itu functional organization gitu. Nah, sederhananya, project manager butuh lebih banyak kendali agar keputusan tidak terlalu lambat atau proyek tidak terjebak di birokrasi masing-masing divisi. Itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa karena functional murni ini dia functional organization ini dia tidak istilahnya tidak memberikan project manager ini kekuasaan penuh, maka ya kita itu tidak dibutuhkan, tidak kita pakai karena project manager di sini yang kita butuhkan adalah dia harus bisa lebih banyak kendali agar keputusannya itu tidak lambat dan proyeknya tidak terjebak dalam birokrasi masing-masing. Kemudian ada juga struktur projectized penuh juga tidak cocok karena mengingat skala proyek ini tergolong menengah dan beberapa anggota tim masih punya tanggung jawab lain di luar proyek. Jadi projectized organization ini dia kebalikan dari functional organization ya, dimana PM itu atau project manager itu dia sangat sekali berkuasa, tapi dimana semua anggota itu hanya fokus ke project itu, tapi karena kekurangannya itu dia mahal. Jadi dia harus project besar memang. Jadi nantinya itu bisa menutup atau bisa eh, istilahnya dia bisa menutupi yang kata mahal itu, sehingga nanti biayanya tidak terlalu terbebani ke proyek tersebut. Makanya projectized organization ini memang bisa untuk membuat project manager itu punya kekuasaan penuh, tapi di sisi lain ya harganya juga mahal karena strukturnya seperti itu. Di sini Kersner 2022 menjelaskan bahwa pemilihan struktur organisasi proyek perlu mempertimbangkan tiga hal, yakni kompleksitas proyek, ketersediaan sumber daya lintas fungsi, dan seberapa besar kewenangan yang dibutuhkan project manager. Nah, jadi sudah tepat kenapa kita pakai balance metric. Jadi balance metric itu sendiri ya sebenarnya itu eh, dia proyek yang membutuhkan koordinasi lintas bidang kalau nggak salah namanya. Jadi intinya antara bidang satu dan bidang lainnya, peran satu dan peran lainnya itu saling berkomunikasi, saling bisa berkoordinasi. Tanpa ada dia harus seperti tadi yang functional organization. Tanpa harus ketika ada perubahan dia harus melapor ke kepala IT atau kepala divisi. Nah, sedangkan kita pakai balance metric ini sangat-sangat eh, bagus karena dia balance di tengah-tengah. Artinya kepala divisi itu tidak lebih tinggi dari project manager, begitu juga dengan sebaliknya, project manager tidak lebih tinggi dari kepala divisi ataupun tidak lebih rendah. Jadi mereka tengah-tengah balance. Itu makanya disebut dengan balance metric. Jadi dia tidak ada yang dominan seperti itu. Nah, di bawah sini itu ada posisi di mana project sponsor itu adalah pemilik restoran, di mana perannya itu menyetujui project charter, anggaran, prioritas bisnis, perubahan besar, dan penerimaan akhir. Kemudian ada project manager di mana dia mengintegrasikan seluruh rencananya, dia mengelola skopnya, jadwal biaya, risiko, mutu, komunikasi, dan koordinasi stakeholder. Dan ada juga peran posisi lainnya yang bisa dilihat bahwa ada product owner, ada sistem analis, UI UX designer, developer, quality assurance, dan admin terakhir.
Kemudian masuk yang kedua, titik dua, yaitu peran project manager. Tugas utama project manager adalah memastikan proyek benar-benar menghasilkan manfaat bisnis yang tertulis di project charter. Bukan hal kecil. Ini mencakup penyusunan rencana proyek secara menyeluruh, membantu menetapkan kebutuhan. Nah, ini itu adalah suatu penting bagi project manager karena di mana dia ini orang yang memang tidak harus ahli di bidangnya. Misalnya dia masuk ke manajer pembuatan sistem seperti ini, website atau aplikasi, dia tidak harus bisa coding. Nah, project manager itu dia harus bisa membuat sebuah manajemen proyek ini benar-benar terstruktur dan dipastikan bahwa misalnya proyek ini selesai harusnya tepat waktu, kemudian biayanya harus sesuai, skopnya harus sesuai, bahkan risikonya harus bisa dia kendalikan kalau misalnya nanti ada risiko. Makanya project manager ini tugasnya cukup berat walaupun dia tidak ahli dalam bidang yang ada dalam proyek itu. Misalnya tadi pembuatan website kan. Nah, seperti itu. Soal kewenang, project manager punya hak untuk menugaskan pekerjaan, mengatur prioritas teknis bersama product owner, dan merekomendasikan penggunaan cadangan risiko jika situasi yang mengharuskan. Nah, kemudian kesimpulannya itu adalah project manager itu dia menjadi penghubung utama antar sponsor, product owner, dan tim pengembang, sehingga seluruh aktivitas proyek tetap berjalan sesuai ruang lingkup, jadwal biaya, dan kualitas yang tetap ditetapkan. Jadi project manager ini perannya itu sangat penting dalam sebuah proyek di mana dia ada hubungan yang paling utama itu antara sponsor ya, sponsor yang nanti memasukkan biayanya, kemudian produk ownernya, bagaimana nanti ownernya akan memasukkan atau memberikan keinginannya, misalnya dia mau buatnya seperti apa. Nah, nanti bisa berdiskusi dengan project manager sehingga project manager juga bisa menghubungkan apa yang diinginkan product owner tadi ke tim pengembang. Makanya project manager ini sangat penting jabatannya untuk menjaga kualitas dan efektivitas dalam sebuah proyek. Kemudian di sini ada matriks RACI atau RACI. Nah, ini matriks RACI ini singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informate pada setiap aktivitas proyek. Jadi eh kalau bisa diperhatikan bahwa responsible itu yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, kemudian yang punya wewenang akhir itu accountable, kemudian yang perlukan konsultasi itu consulted, dan siapa yang cukup menerima informasi itu adalah informed. Bisa dilihat bahwa penyetujuan project charter itu sponsor nilai dari matriks itu adalah accountable. Artinya dia memiliki kewenangan akhir di situ. Dia yang menyetujui project charternya seperti apa gitu. Sedangkan project manager situ dia responsible. Responsible artinya dia yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ketika sudah disetujui. Jadi di sini ada empat empat tiga warna ya. Untuk informat itu warnanya hijau, untuk accountable itu warnanya biru, untuk responsible itu warnanya agak merah-merah gelap, kemudian untuk consulted itu warnanya orange. Ya, hanya itu saja. Jadi matriks Serachi ini sangat penting dan dia digunakan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab setiap pemangku kepentingan pada aktivitas utama proyek sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugasnya. Jadi bisa ditahu bahwa bagian peran ini dia harus apa, dia harus melakukan apa sehingga tidak tumpang tindih. Jadi pada proyek Aronica Table, project manager berperan sebagai akuntabel pada sebagian besar aktivitas. Kan bisa dilihat akuntabel di project manager ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Product owner berperan sebagai responsibel pada aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan bisnis dan penerimaan hasil, sedangkan tim developer dan quality assurance bertanggung jawab terhadap pelaksana teknis dan pengembangan serta pengujian sistem. Sponsor hanya menjadi akuntabel pada keputusan strategis seperti persetujuan project charter dan lain-lain. Kemudian pembagian ini bisa diharapkan meningkatkan koordinasi mereka, koordinasi kita dan memperjelas alur komunikasinya. Kemudian meminimalkan konflik peran selama pelaksanaan proyek. Jadi kesimpulan dari saya adalah struktur organisasi proyek ini sangat penting karena bagaimanapun sebuah proyek kalau misalnya dari masing-masing tim, masing-masing orang itu punya keinginan sendiri tanpa harus dimusyawarahkan, tanpa harus memiliki struktur, maka itu proyek akan
tidak jalan. Bahkan proyek itu akan ibaratnya terhambur atau tidak teratur. Struktur organisasi itu kan mengatur bagaimana nanti orang-orang dalam proyek ini dia seperti apa, timnya jadi apa, terus nanti dia harus melakukan apa, kemudian dia harus berkoordinasinya bagaimana. Nah, itu semua terstruktur dan sudah diatur. Nah, jadi kalau misalnya contoh saja, ada tiga nih. Yang pertama developer dalam sebuah proyek itu dia mau mengubah fitur. Kemudian UI designer dia mau mengubah tampilannya. Sedangkan owner dia mau mengubah fitur lain. Dia mau pakai fitur lain. Otomatis tiga ini kan masih bertentangan. Kalau misalnya tidak terstruktur, tidak ada struktur organisasi. Bertentangan seperti itu menimbulkan project itu terpecah begitu. Karena mereka harus punya satu apa namanya satu eh, lingkup seperti struktur organisasi itu supaya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu dari saya untuk bab 2. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, mungkin kekurangan kata atau bahkan saya menjelaskan kurang baik. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membacakan pada bab 3. Pada poin pertama, 3.1 di sini pemilihan model SDLC. Di sini kami eh, menggunakan model SDLC adalah agil, iteratif dengan kerangka Scrum. Pressman dan Maxim menjelaskan bahwa model iteratif dan agil lebih sesuai digunakan ketika kebutuhan sistem berpotensi berubah seiring pemahaman pengguna terhadap prototipe yang dihasilkan, dibandingkan dengan model waterfall yang menuntut kebutuhan telah stabil sejak awal. Kemudian pengembangan dibagi menjadi 4 sprint utama dengan durasi 2 minggu, mengikuti kerangka Scrum sebagaimana didefinisikan oleh Schwaber dan Sutherland. Setiap sprint menghasilkan increment yang didemonstrasikan kepada product owner dan key user. Umpan balik dicatat dalam produk backlog dan diprioritaskan untuk sprint berikutnya. Meskipun menggunakan agil, proyek tetap memiliki project charter, scope, baseline tingkat tinggi, milestone, anggaran, risk register, dan mekanisme change control agar tata kelola proyek tetap kuat. Adapun di sini table yang akan memperlihatkan tahap-tahap metode agile ini. Pada tahap atau sprint di table pertama, inisiasi dan discovery, itu estimasi waktunya sekitar 1-2 minggu. Kemudian fokus pada inisiasi dan discovery ini adalah project charter, stakeholder, proses bisnis, kebutuhan awal, resiko, dan produk backlog. Kemudian untuk outputnya adalah project charter, backlog awal, bisnis proses, dan risk register. Kemudian di tabel kedua yaitu desain sekitar 3-4 minggu. Di sini kita fokus pada arsitektur, model data, wireframe, prototype, dan definition of done. Kemudian untuk outputnya di sini ialah prototype tervalidasi, desain basis data, serta rencana pengujian. Kemudian di bagian tabel ketiga di sini untuk sprint 1. Di sini sekitar 5-6 minggu. Autentikasi pengguna untuk fokusnya, profil restoran, meja, area, dan jadwal operasional. Kemudian untuk outputnya adalah modul master dan data akses pengguna. Selanjutnya di sini untuk sprint 2 itu sekitar minggu 7-8. Di sini fokusnya kita mencari ketersediaan, pemilihan meja, pembuatan reservasi, dan validasi konflik. Kemudian untuk outputnya di sini adalah alur reservasi inti. Di sprint ketiga, yaitu minggu 9-10, DP atau pembayaran, kode reservasi, serta QR code. Kemudian untuk outputnya di sini reservasi terkonfirmasi dan bukti digital. Pada sprint 4, yaitu sekitar minggu 11 dan 12, kita bisa fokus ke fitur check-in, pembatalan, dashboard, laporan audit log.
Kemudian untuk outputnya di sini modul operasional dan manajerial. Pada tahap hardening dan UAT di sini untuk minggunya sekitar minggu ke-13 sampai 14. Di sini kita fokus pada security testing, regression, performance, dan perbaikan. Untuk outputnya di sini adalah UAT, sign off, dan release kandidat. Pada tahap terakhir adalah implementasi sekitar minggu ke-15 dan 16. Di sini kita bisa fokus ke migrasi konfigurasi, kemudian deployment, pelatihan, dan go live, serta serah terima. Untuk outputnya sistem produksi dan dokumen serah terima dan sistem ini sudah bisa dijalankan. Kemudian untuk selanjutnya tren TI terkini yang mempengaruhi proyek. Yang pertama itu ada cloud computing. Cloud computing, sistem direncanakan ditempatkan pada layanan cloud agar dapat diakses pelanggan dan pengelola tanpa membangun server fisik sendiri. Cloud membantu skalabilitas, pencadangan, pemantauan, dan pemulihan layanan. Konsekuensinya, proyek perlu memperhatikan konfigurasi keamanan, enkripsi koneksi, pengendalian akses, serta backup otomatis, pemantauan uptime, serta biaya langganan. Selanjutnya di sini ada pembayaran digital dan KRIS. Kebiasaan pembayaran digital mendorong integrasi pembayaran DP melalui KRIS atau Payment Gateway. Integrasi ini mengurangi konfigurasi manual dan memperjelas status reservasi. Namun tim harus mengelola callback pembayaran, rekonsiliasi keamanan kredensial, kemungkinan transaksi kadaluarsa, dan prosedur pengembalian dana sesuai kebijakan restoran. Selanjutnya untuk poin ketiga itu ada otomatisasi, notifikasi, dan conversational channel. Pelanggan terbiasa berkomunikasi melalui WhatsApp dan email. Nah, dalam sistem ini kami memanfaatkan notifikasi otomatis untuk konfirmasi pengingat sebelum jadwal. Perubahan status dan pembatalan. Pengelolaan proyek perlu mempertimbangkan biaya layanan, template pesan, persetujuan pelanggan, privasi nomor telepon, serta callback ketika layanan pihak ketiga mengalami gangguan. Untuk yang terakhir itu ada analitik dan kecerdasan buatan. Data reservasi digunakan untuk menganalisis jam sibuk, tingkat pembatalan meja yang paling sering dipilih, dan pola jumlah tamu. Pada fase berikutnya, analitik dapat dikembangkan menjadi rekomendasi meja atau prediksi okupansi. Dalam fase pertama, proyek hanya menyediakan dashboard deskriptif agar ruang lingkup tetap terkendali dan data yang terkumpul cukup berkualitas. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan prototipe dari sistem kami. Di sini untuk alur pelanggannya, di sini kita akan diarahkan ke halaman login. Kemudian ketika user berhasil login, akan diarahkan ke halaman dashboard pelanggan. Yang dalam dashboard pelanggan ini ada beberapa tampilan. Di sini ada rekomendasi restoran, kemudian untuk menunya di sini ada beranda, reservasi, tren saya, dan profil. Di sini ketika kita memilih semua restoran, di sini akan tampil restoran yang tersedia. Kemudian ketika kita memilih salah satu restorannya, akan ditampilkan detail dari restoran yang dipilih tadi. Kemudian user bisa langsung mereservasi restoran tersebut dengan menekan tombol reservasi sekarang. Kemudian bisa menentukan tanggal untuk hari dan kapan ingin reservasi. Kemudian user diwajibkan untuk memilih meja untuk tempatnya nanti. Kemudian setelah itu akan diarahkan ke pengisian form reservasi. Yang dalam formnya itu kita diminta beberapa inputan. Nah, setelah kita berhasil menginput datanya, akan diarahkan ke halaman payment. Nah, di sini ada beberapa opsi. Kita bisa menggunakan KRIS, kemudian virtual account, serta bisa menggunakan e-wallet. Nah, setelah pembayaran berhasil dilakukan, akan muncul notifikasi reservasi berhasil. Kemudian muncul juga untuk kode QR-nya. Kemudian user bisa menunjukkan QR ini ketika datang ke restoran tersebut sebagai bentuk atau tanda bahwa
mereka pernah melakukan reservasi sebelumnya pada aplikasi ini. Kemudian ketika kita memilih menu reservasi saya, di sini ada 3 pilihan, yaitu mendatang, selesai, dan dibatalkan. Di sini ketika kita sudah melakukan reservasi, maka reservasi itu akan masuk ke menu mendatang. Kemudian di sini untuk login adminnya, ketika kita berhasil login admin, akan diarahkan ke halaman admin. Kemudian di sini admin bisa mengelola meja mana saja yang bisa diedit. Kemudian di sini admin juga bisa mengelola reservasi dan bisa menambahkan restoran-restoran mana saja yang ingin ditambahkan. Kemudian admin juga bisa melihat laporan analitik. Baik, mungkin itu saja gambaran dari prototipe reservasi cafe. Kurang dalamnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niel Wafa dengan NIM 2362515. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek yang digunakan adalah Hyperbreed, PMBOK, dan Agile Scrum. PMBOK digunakan sebagai kerangka tata kelola untuk inisiasi, perencanaan, pengendalian ruang lingkup, jadwal, biaya, resiko, mutu, komunikasi, pengadaan, stakeholder, dan integrasi. Project Management Institute 2021. Agile Scrum digunakan untuk mengelola pengembangan produk secara iteratif melalui produk backlog, sprint, planning, daily coordination, sprint review, dan retrospective. Sauhaber dan Sutherland 2020. Pendekatan Hyperbreed dipilih karena proyek memerlukan kepastian anggaran dan tenggat waktu, tetapi detail fitur dapat berubah melalui umpan balik pengguna. Project Scatter, Milestone, Cost Baseline, Risk Register, dan Change Control memberikan kendali manajerial, sedangkan sprint mungkin tim menghasilkan nilai secara bertahap dan mengurangi risiko salah pembangun sistem. Kemudian di sini ada tabel. Yang pertama itu aspek, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama itu integrasi, scope, whole, cost, quality, risk, dan stakeholder. Penerapan PMBOK. Project cluster, project management plan, change control, closing, scope statement, WBS, scope baseline, milestone 16 minggu, dependensi, monitoring. Kalau ditocok. Lanjut di situ tadi, nanti lagi. Nanti saya cut. Baik, milestone 16 minggu, dependensi, monitoring, variance. Kemudian cost baseline dan contingency reserve. Kemudian quality plan dan fencing off. Kemudian risk register, owner response plan. Kemudian stakeholder register dan communication plan. Penerapan Agile Scrum. Ada pertama itu produk goal, sprint goal, increment, review, dan retrospective. Kemudian produk backlog, user story, experience kriteria, kemudian sprint 2 minggu dan rundown. Kemudian estimasi backlog dan pengendalian kapasitas sprint. Kemudian definition of down, review, continuous testing. Kemudian risiko dibahas pada planning, daily, dan restorative. Kemudian keterlibatan produk owner dan key user setiap sprint. Baik, kemudian sini ada perbandingan metodologi. Sini ada metodologi, ada 3, waterfall, agile, scrum, hyperbreed, PMBOK, agile.
Yang waterfall itu kelebihan dalam kasus tahapan jelas, dokumentasi kuat, mudah memperkirakan jadwal ketika kebutuhan stabil. Kemudian kekurangannya itu dalam kasus kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan restoran, umpan balik pengguna terlambat, risiko revisi besar di akhir. Kemudian metode Agile atau Scrum, kelebihan dalam kasus umpan balik cepat, increment terlihat, perubahan dapat diprioritaskan, risiko kesalahan kebutuhan berkurang. Kemudian kekurangan dalam kasus memerlukan keterlambatan produk owner yang konsisten. Scope dapat memperlebar jika backlog tidak dikendalikan. Kemudian itu metodologi Hyperbrid, PMBOK, Agile. Kelebihan dalam kasus pengembangan tata kelola, biselin, risiko, dan anggaran dengan pengembangan iteratif. Kekurangan dalam kasus pembutuhan disiplin, dokumentasi, dan koordinasi agar proses tidak terasa ganda atau berlebihan. Berdasarkan perbandingan tersebut, Hyperbrid, PMBOK, Agile paling relevan. Metodologi ini menjaga target 16 minggu dan anggaran 85 juta. Namun tetap memberi ruang bagi pengguna untuk memperbaiki detail fitur melalui sprint review. Kemudian itu artefak dan real-time pengelola. Artefak atau rapat, project status report, frekuensi mingguan, tujuan melaporkan progres, biaya, risiko, isu keputusan, dan kebutuhan eskalasi. Kemudian itu artefak rapat sprint planning setiap 2 minggu, tujuan mendapatkan sprint goal dan backlog yang realistis. Kemudian daily coordination, frekuensi setiap hari kerja 15 menit, menyampaikan progres, rencana, dan hambatan. Sprint review, frekuensi akhir sprint, tujuannya mendemonstrasikan increment dan mengumpulkan umpan balik. Kemudian retrospective, frekuensinya akhir sprint, meningkatkan cara kerja tim. Kemudian change control meeting sesuai kebutuhan, menilai dampak perubahan pada scope, time, cost, quality, dan risk. Kemudian steering review, frekuensinya setiap milestone utama, mendapatkan keputusan sponsor dan persetujuan kelanjutan proyek. Baik, itu saja dari saya. Berapa lagi? Oke. Orang ini memiliki batas. Memang ini begini aja. Penunggu studio ini kayak begini. Iya, bukan dia kayak begini. Cara teman gitu kan. Rapi juga itu. Dia balas begini. Balas begini. Iya. Karena juga begitu juga. Iya. Iya, 79 mana 123 ya? Itu. Mana tadi HP-nya? Oke. Baik, untuk tantangan dalam pembuatan ini, yang pertama itu tantangan saya hadapi adalah membedakan sel DC dengan metodologi tumpang tindih. Selain itu, saya juga harus menentukan metode yang paling sesuai setelah membandingkan beberapa metode. Kemudian itu tim memberikan pengendalian proyek yang baik sekaligus fleksibel dalam mengembangkan sistem. Baik, itu saja dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf Kadri dengan NIM 23625 004. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagian bab 5-nya, yang dimana bab 5-nya ini membahas tentang Project Charter, milestones utama, estimasi anggaran tingkat tinggi, lembar persetujuan, integrasi organisasi, SDLC, dan metodologinya. Langsung saja ke bagian Project Chapter. Nah, di Project Chapter ini
Untuk nama proyeknya kita namakan Arunika Table Reservation System. Untuk proyek sponsornya itu dari pemiliknya sendiri, yaitu pemilik dari Arunika Table. Kemudian untuk project manajernya itu perwakilan tim pengembang yang ditunjuk nantinya. Kemudian latar belakang dibuat project ini yang pertama, reservasi itu masih manual melalui telepon atau WhatsApp dan pencatatannya masih sederhana sehingga kerap terjadi konflik jadwal, keterlambatan konfirmasi dan kesulitan dalam pelaporannya. Untuk latar belakangnya, untuk tujuan proyeknya itu membangun aplikasi web reservasi meja yang terpusat dan mudah digunakan, aman, dan mampu mendukung proses pemesanan, pembayaran, DP, check-in, serta pelaporan dalam 16 minggu. Untuk indikator keberhasilannya, 100% reservasi tercatat terpusat. Jadi kita menonjolkan untuk supaya tidak ada terjadi konflik reservasi oleh sistemnya dan dan waktunya itu waktu konfirmasi rata-ratanya itu kurang dari 2 menit. Dan untuk kuat minimalnya itu 90% untuk test case-nya lulusnya. Kemudian harus uptime hingga target yang 99%. Penggunaan kunci mampu mengoperasikan sistem setelah pelatihan. Kemudian high level scope-nya itu portal pelanggan, ada autentifikasi opsionalnya, ada pencarian ketersediaan, pemilihan meja reservasi, ada DP, ada kode QR, ada notifikasi, ada perubahan pembatalan, ada check-in, ada dashboard, ada laporan, ada pengguna dan ada audit log. Untuk out of scope-nya itu pos restoran, ada juga pemesanan menu lengkap, ada juga pengajian, ada juga inventaris bahan, ada juga lotality, program aplikasi mobile, native, dan juga AI prediktif pada fase pertama. Kemudian durasinya kita targetkan ini kita mendevelop itu dalam 16 minggu untuk anggaran maksimal 85 juta sudah termasuk cadangan risikonya. Untuk risiko tingkat tingginya itu perubahan kebutuhan, keterlambatan keputusan, integrasi pembayaran, gangguan layanan pihak ketiga, keamanan data, dan rendahnya adopsi pengguna. Untuk asumsinya, sponsor dan key user tersedia untuk review. Kriteria persetujuannya itu harus ditandatangani oleh product owner. Tidak ada defektif kritis, dokumen tersedia, backupnya harus berjalan, pelatihan sudah selesai, dan sponsor menyetujui go live. Untuk milestone utamanya, yang pertama ada project charter sudah disetujui. Untuk targetnya selesai pada minggu kedua. Untuk kriteria supaya lulus itu sponsor sudah menyetujui skop tingkat tingginya, anggarannya, dan kewenangan project manajernya. Kemudian untuk milestone yang kedua itu prototype dan desain sudah disetujui. Itu targetnya sudah selesai pada minggu keempat. Untuk kriteria supaya lulusnya, alur utama dan denah meja sudah diterima oleh product manager. Kemudian milestone yang ketiga itu fitur inti reservasi sudah selesai. Itu targetnya selesai pada minggu ke-8. Untuk kriterianya supaya bisa lulus itu pelanggan dapat mencari ketersediaan dan membuat reservasi tanpa konflik. Untuk pembayaran dan notifikasi selesai itu target sudah selesai pada minggu ke-10. Untuk status DP, kode reservasinya, QR, dan notifikasi berjalan pada lingkaran uji itu sudah harus selesai pada target minggu ke-10-nya. Untuk milestone yang kelima itu dashboard dan laporan sudah selesai. Itu targetnya pada minggu ke-12. Admin dapat check-in, mengelola reservasi, dan melihat laporan.
UAT disetujui itu targetnya pada minggu ke-14. Minimalnya itu 90%. Test case-nya itu sudah lulus dan tidak lagi defect kritis. Kemudian go live itu sudah harus selesai pada minggu ke-16. Untuk kriterianya sistem produksi sudah aktif, penggunanya sudah dilatih, dan dokumen sudah diterima. Untuk estimasi anggaran sendiri, untuk komponennya yang pertama ada inisialisasi dan analisis kebutuhan. Nah, ini estimasi anggarannya itu 10 juta. Kemudian ada komponen desain UI UX arsitekturnya, itu kita butuhkan anggaran 10 juta. Kemudian dalam pengembangan aplikasi kita butuh anggaran 38 juta. Kemudian ketika pengujian dan UAT-nya itu 9 juta. Kemudian untuk biaya cloud, domain, dan layanan awal itu 4 juta. Pelatihan dan dokumentasi itu 4 juta. Cadangan resikonya itu 10 juta dan totalnya itu 85 juta. Untuk lembar persetujuannya dari pihak project sponsor, dari pemilik Anonika Table sendiri, itu yang akan bertanda tangan. Kemudian product owner juga, ada juga project manager. Untuk bagaimana cara integrasi organisasi, SDLC, dan metodologinya, struktur balanced matrix itu memastikan setiap fungsi profesional memiliki tanggung jawab yang jelas, dan project manager dapat mengkoordinasikan keseluruhan project. Product owner yang berasal dari manajemen restoran itu menjadi penghubung kebutuhan bisnis dengan tim pengembang. Key user itu dilibatkan untuk memastikan keputusan sesuai dengan reliabilitas operasional. Untuk SDLC-nya, kita menggunakan Agile Iteratif yang mengubah kebutuhan bisnis menjadi increment system melalui sprint. PMBOK menyediakan tata kelola yang membatasi perubahan, mengelola biaya, risiko mutu, dan stakeholder-nya. Nah, integrasi ketiganya terjadi melalui mekanisme berikut, seperti project charter, memberi mandat atau scope statement, dan WBS membentuk baseline product backlog. Charter memberi mandat dan scope statement, dan WBS itu membentuk baseline. Product backlog itu merinci kebutuhan, dan spirit menghasilkan daily variable. Untuk review itu memastikan kesesuaian, change control itu menilai perubahan, dan UAT dan acceptance itu sign off menutup proyeknya. Oke, sekian. Dikat nanti ya. Lanjutkan bab 5-nya tadi, itu untuk tantangan sendiri ketika menyusun bab 5 ini, itu bagaimana cara kita menganalisa 16 minggu ini kita bisa gunakan buat apa saja. Kemudian untuk biayanya sendiri, bagaimana caranya kita analisa dari kebutuhan atau requirement dari klien ini, kita hitung berapa kira-kira total biayanya. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya, hingga menghasilkan output yang disebut bilitons atau kayak rundown-nya begitu. Bagaimana caranya kita menyelesaikan project ini selama 16 minggu. Kemudian bagaimana caranya kita menyelesaikan project ini dengan dana yang sudah kita RAB-kan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tantangan dari menyelesaikan bab 5-nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muksid. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6, yang dimana tugas saya yaitu mengenai manajemen ruang lingkup dan WBS. Di poin 6.1 itu ada scope statement, yang dimana anakannya ada 6.1.1, yaitu ada ruang lingkup produk. Sistem berbasis web responsif yang dapat digunakan melalui komputer, tablet, dan ponsel. Lalu portal pelanggan untuk melihat informasi restoran, ketersediaan meja, membuat reservasi, membayar DP, memperoleh kode atau QR, dan melihat riwayat. Lalu ada dashboard admin atau kasir untuk mengelola meja, area, jadwal reservasi, pembayaran, check-in, pembatalan, pengguna, dan laporan.
Lalu ada validasi otomatis untuk mencegah pemesanan meja pada slot waktu yang bertabrakan. Lalu ada notifikasi konfirmasi dan pengingat melalui email atau WhatsApp gateway sesuai ketersediaan layanan. Lalu laporan reservasi, okupansi, pembatalan, no-show, dan penerimaan DP. Dan yang terakhir ada keamanan dasar berupa autentikasi, otorisasi berbasis peran, validasi input, HTTPS, audit log, backup, dan pembatasan akses data. Lalu ada ruang lingkup proyek. Di sini ada inisiasi, analisis kebutuhan, pemetaan stakeholder, dan penyusunan project charter. Lalu desain proses bisnis, arsitektur, basis data, wireframe, dan prototype. Lalu pengembangan back-end, front-end, integrasi pembayaran atau notifikasi, dan konfigurasi cloud. Lalu pengujian fungsional, keamanan dasar, performa, regression, dan UAT. Dan ada deployment, pelatihan pengguna, dokumentasi, serah terima, dan dukungan stabilisasi awal. Di poin 6.1.3 ini ada tabel deliverable utama, yang dimana poin pertama itu nomor 1, deliverable-nya Project Management Documents. Kriteria penerimaan ringkasnya, charter, scope, WBS, jadwal, risk register, communication plan, dan status report tersedia. Lalu ada deliverable dokumen kebutuhan dan desain, kriteria penerimaannya, kebutuhan tervalidasi, prototipe disetujui, model data dan arsitektur terdokumentasi. Lalu yang ketiga, aplikasi web pelanggan, kriterianya alur pencarian meja sampai bukti reservasi berjalan dan memenuhi acceptance kriteria. Lalu ada dashboard admin, kriterianya master data, reservasi, pembayaran, check-in, pengguna, dan laporan berfungsi. Lalu integrasi layanan, pembayaran atau notifikasi diuji pada sandbox. Lalu dokumen pengujian, test case, defect log, hasil security atau performance stance, dan UAT sign off. Lalu paket implementasi. Kriterianya sistem produksi, backup, monitoring, panduan pengguna, pelatihan, dan berita acara serah terima. Di poin 6.2 asumsi proyek, ada pemilik, manajer, dan admin restoran dapat mengikuti workshop kebutuhan dan sprint review. Denah, nomor meja, kapasitas, area, jam operasional, durasi slot, aturan DP, pembatalan, serta keterlambatan dapat ditetapkan paling lambat akhir minggu kedua. Lalu restoran memiliki koneksi internet dan perangkat minimal 1 komputer atau tablet untuk dashboard admin. Lalu layanan payment gateway atau QRIS, dan notifikasi menyediakan dokumentasi serta lingkungan pengujian. Ada data awal meja dan pengguna yang diberikan benar dan dapat digunakan saat konfigurasi. Tidak ada perubahan besar terhadap model bisnis restoran selama periode 16 minggu. Lalu ada batasan proyek. Waktu penyelesaian maksimal itu 16 minggu, anggaran maksimal 85 juta, tim pengembang terbatas dan sebagian anggota bekerja secara hybrid. Fase pertama hanya aplikasi web responsif, bukan aplikasi seperti Android atau iOS native. Lalu integrasi bergantung pada stabilitas dan kebijakan penyedia pihak ketiga. Terus, fitur di luar scope hanya dapat dimasukkan melalui change request yang disetujui sponsor. Selanjutnya, kriteria penerimaan dan definition of done. Kode telah melalui review dan tersimpan pada version control, acceptance, kriteria user story terpenuhi dan test case lulus, tidak terdapat defect kritis atau high severity, validasi otorasi logging dan penanganan kesalahan diterapkan, dokumentasi teknis dan pengguna diperbarui, increment didemonstrasikan, untuk rilis UAT sign off, backup, monitoring, dan rollback plan tersedia. Lalu work breakdown struktur. Nah, di sini WBS 3 level, struktur rincian kerja berikut mengikuti kaidah WBS 3 level sebagaimana dianjurkan oleh PM Institute, yaitu level ringkasan 0, level akun pengendalian 1-2, dan level work package atau 3 yang menjadi dasar estimasi penugasan dan pengendalian. Kode 1.0 yaitu elemen WBS, manajemen proyek, output utamanya keseluruhan pengelolaan proyek. Kode 1.1, elemen WBS-nya inisiasi, outputnya charter dan stakeholder. Elemen WBS yang ketiga, kode 1.1.1, penyusunan project charter, dokumen mandat proyek. Lalu elemen selanjutnya identifikasi stakeholder, outputnya register stakeholder. Elemen selanjutnya perencanaan, outputnya baseline dan rencana pendukung. Elemen selanjutnya scope dan WBS, outputnya scope statement, WBS dictionary. Elemen selanjutnya jadwal dan biaya, outputnya schedule dan cost baseline. Elemen selanjutnya risiko dan komunikasi, outputnya risk register dan communication plan. Elemen selanjutnya analisis kebutuhan, outputnya kebutuhan bisnis dan sistem. Elemen selanjutnya discovery, outputnya observasi dan wawancara. Elemen selanjutnya pemetaan, outputnya as is proses. Sampai elemen dokumentasi dan closing, outputnya manual, berita, acara, lessons, dan learn.
di kode 6.2.2. Selanjutnya ada WBS Dictionary. Nah, untuk work package-nya itu di poin 2.2.1 user story dan acceptance kriteria, deskripsinya menyusun kebutuhan dalam format user story dan kriteria penerimaan yang dapat diuji. Deliverable-nya produk backlog terprioritas. Definition of done-nya seluruh fitur inti memiliki user story. Acceptance kriteria, prioritas, dan persetujuan produk owner. Sampai di poin 6.2.1. Lalu ada pengendalian perubahan ruang lingkup. Setiap permintaan perubahan dicatat dalam change request yang memuat alasan, manfaat, urgensi, dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, dan sumber daya. Project manager bersama sistem analisis dan tim teknis melakukan analisis dampak perubahan minor yang tidak mengubah baseline dapat diprioritaskan dalam backlog. Perubahan mayor yang mengubah milestone, anggaran, atau deliverable harus disetujui sponsor. Setelah disetujui, baseline backlog, jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi diperbarui. Nah, jadi tantangan utama saya dalam mengerjakan bab 6 ini dan sebagai role saya yaitu memecah pekerjaan sampai level work package tanpa memasukkan aktivitas yang berada di luar ruang lingkup. Keputusan yang paling banyak didiskusikan adalah apakah integrasi, pembayaran, dan WhatsApp dimasukkan dalam fase pertama. Tim tetap memasukkannya sebagai work package, tetapi penerapannya dapat menggunakan sandbox atau alternatif yang disepakati apabila layanan pihak ketiga belum siap.